Perkenalkan, nama saya Gaby Lubis, kelas TIP 2002, NPM 20110035. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen file. Yang pertama, pengertian dari manajemen file. Adapun pengertian manajemen file yaitu metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi yang mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. Pada jenis perangkat lunak yang mengelola file dalam bentuk sistem komputer. Adapun pengertian manajemen secara umum yaitu sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat menyurat, perhitungan, catatan, klasifikasi, dan sejenisnya untuk kemudahan dalam berorganisasi atau berbisnis. Selanjutnya, manfaat manajemen file. Adapun manfaat manajemen file yaitu yang pertama, meminimalisir risiko kehilangan file. Pada file di dalam komputer bisa saja tidak disengaja terhapus. Dalam banyak kasus kejadian tidak disengaja menghapus file ini bisa sangat merugikan karena file tersebut adalah file yang sangat penting. Yang kedua yaitu memudahkan pencarian file. Dalam penyimpanan file, sistem operasi komputer bisa dilakukan dengan teratur, baik penamaan file maupun letak file. Hal ini akan lebih mudah dalam pencarian ketika akan menggunakan file tersebut kembali. Yang selanjutnya itu mengetahui file yang tak terpakai. Dalam file ada kalanya file yang disimpan sudah tidak diperlukan lagi. Untuk menghemat kapasitas penyimpanan komputer atau laptop kita, maka kita bisa menghapus file yang tidak dipakai tersebut dengan mudah. Manajemen file yang baik dan terorganisir akan memberikan banyak manfaat bagi para pengguna komputer ataupun laptop. Selanjutnya itu fungsi manajemen file. Adapun beberapa fungsi manajemen file yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan cara kerja atau mekanisme pemakaian file secara bersama. Yang kedua, kemudahan dalam membuat, mengedit, dan menghapus file dalam komputer. Yang ketiga, kemudahan dalam melakukan backup atau recovery untuk antisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau upaya orang lain untuk merusak, menghancurkan file yang ada pada komputer atau laptop kita. Selanjutnya, user dapat mengacu file dengan simbolik atau symbolic name, tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Selanjutnya, yang kelima yaitu data dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. Yang keenam, tampilan antarmuka yang user-friendly pada sistem file akan memudahkan penggunanya. Selanjutnya itu sasaran manajemen file. Adapun sasaran dalam manajemen file yaitu untuk mengetahui kebutuhan dari manajemen data bagi user atau operator komputer. Yang kedua, memastikan data di dalam file adalah benar. Yang ketiga, memberikan dukungan berupa masukan atau input dan keluaran atau output berbagai tipe perangkat penyimpanan file. Yang keempat yaitu meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi kehilangan data atau upaya perusakan data pada manajemen file. Yang kelima, menyediakan sekumpulan rutin antarmuka masukan dan keluaran atau output. Yang keenam, memberikan dukungan berupa masukan dan keluaran kepada banyak pengguna pada sistem multi-user. Selanjutnya yaitu arsitektur manajemen file. Adapun arsitektur manajemen file yaitu yang pertama, sistem akses. Dalam sistem akses ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. Yang kedua, manajemen file. Dalam manajemen file ini, segala hal yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file, misalnya penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. Yang ketiga yaitu manajemen ruang penyimpanan. Manajemen ruang penyimpanan ini
berkaitan dengan alokasi ruang untuk penyimpanan file tersebut pada perangkat penyimpanan manajemen file. Yang keempat yaitu mekanisme integritas file, yaitu berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak terkorupsi atau korup file. Selanjutnya yaitu atribut file. Atribut file adalah semua perintah yang berguna dalam pengelolaan file. Atribut file ini dapat terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama create file. Create file itu merupakan perintah pembuatan file yang mana isinya bukan berupa data apapun. Yang kedua delete file. Perintah ini berguna untuk menghapus semua file yang sudah tidak diperlukan dalam manajemen file tersebut yang terdapat pada komputer atau laptop kita. Yang ketiga open. Perintah yang berguna untuk membuka file yang mana sistem akan mengambil suatu atribut dan juga alamat disk tersebut. Yang keempat, close. Close merupakan perintah untuk menutup file dalam memperbesar ruang memori pada file yang telah selesai dan alamat disknya sudah tidak diperlukan lagi. Dan yang kelima itu read. Read ini perintahnya untuk membaca data dalam sebuah file. Write. Write ini perintahnya untuk menambah ukuran file dengan menyimpan data dalam file. Yang ketujuh, append. Perintah untuk menambah data setelah data berakhir. Yang kedelapan, seek. Seek ini yaitu perintah untuk mengatur posisi pointer saat sedang menuju posisi yang ditentukan. Dan yang ke-9, get attribute. Get attribute ini yaitu perintah untuk melihat atribut yang ada dalam suatu file setelah dimodifikasi. Selanjutnya yaitu set attribute. Set attribute yaitu perintah yang berperan dalam pengubahan status atribut file. Yang ke-11, rename atau perintah untuk mengubah nama file. Selanjutnya yaitu cara manajemen file. Beberapa cara untuk melakukan manajemen file dengan baik dan efektif. Ada 3, yaitu 1, menyimpan data pada lokasi yang sama. Menyimpan data pada lokasi yang sama ini tujuannya yaitu untuk supaya file tidak tercampur dengan file lain, maka harus disimpan di dalam sebuah folder yang sama juga. Yang kedua yaitu memisahkan penyimpanan berbagai jenis file, yaitu jenis file harus disendirikan untuk mempermudah seseorang dalam bekerja. Misalnya file audio disimpan di tempat yang berbeda dari file surat ataupun dari file video. Yang ketiga yaitu menggunakan konversi file. Dalam menggunakan konversi file ini, contohnya dalam suatu bisnis, pasti terdapat file dengan kapasitas yang besar, yaitu hal tersebut dapat dilakukan konversi file untuk memberikan ruang penyimpanan yang lebih efektif. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.